Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Hidayah. Aku dari kelas 10 AKL 3. Kali ini aku akan menceritakan sejarah dari pertempuran Surabaya. Pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Namun, apakah teman-teman tahu mengapa hari tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan? Yaps, tujuan dari diperingatinya Hari Pahlawan adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan 10 November ini dilatar belakangi dengan adanya pertempuran di Surabaya. Pertempuran 10 November di Surabaya adalah pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Indonesia dan menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia terhadap aksi kolonialisme. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai tanggal 1 September 1945, bendera merah putih harus dikibarkan di seluruh Indonesia. Aksi ini pun memicu kemarahan bangsa Indonesia. Kemudian rakyat Surabaya langsung berkumpul di depan Hotel Yamato untuk meminta bendera Belanda diturunkan dan menaikkan kembali bendera Indonesia. Sejumlah pemuda pun tak tinggal diam. Dengan berani mereka menaiki Hotel Yamato dan merobek warna biru pada bendera Belanda. Kemudian hanya menyisakan warna merah dan putih saja, yaitu warna bendera Indonesia. Peristiwa di Hotel Yamato pun membuat hubungan antara Indonesia dengan Inggris semakin memanas. Akhirnya D.C. Hawthorne meminta Presiden Insinyur Soekarno untuk meredakan situasi. Pada tanggal 29 Oktober 1945, perwakilan Indonesia untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Setelah perjanjian gencatan senjata antara pihak Inggris dengan Indonesia ditandatangani, situasi pun mulai mereda. Hanya berontakan kecil saja. Namun, berontakan kecil itu memuncak ketika tewasnya Jenderal Malloby, pemimpin tentara Inggris. Tak hanya itu, mobil yang ditumpangi Jenderal Malloby pun meledak karena granat, sehingga jenazahnya sulit untuk dikenali. Tewasnya Jenderal Malloby pun membuat pasukan Inggris pun murka terhadap Indonesia. Kemudian pengganti Jenderal Malloby pun mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Indonesia yang mempunyai senjata untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri dengan batas ultimatum 10 November 1945. Ultimatum yang dikeluarkan pun membuat rakyat Surabaya murka. Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran besar-besaran pun terjadi di Surabaya. Perlawanan ini menyebabkan tewasnya ribuan pejuang tanah air. Siapa yang tidak marah jika tanah air mereka diusik oleh pihak luar? Aksi 10 November ini juga melahirkan tokoh-tokoh seperjuangan seperti Bung Tomo dan Kiai Hashim Asy'ari untuk mengkoordinasikan semua kalangan seperti santri, pasukan bersenjata, dan juga rakyat sipil untuk bersatu melawan kesewenangan Inggris. Pertempuran 10 November ini menjadi pertempuran terbesar sepanjang sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Bagaimana tidak? Lebih dari 10.000 rakyat Indonesia dan juga pasukan Inggris tewas dalam pertempuran 10 November di Surabaya ini. Karena itu pula pemerintah Indonesia mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya hingga tetes darah penghabisan dengan memperingatinya sebagai Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Nah, dari yang apa aku ceritakan tadi, jadi kita harus menghargai jasa para pahlawan. Kenapa? Menghargai jasa para pahlawan merupakan sikap yang harus ditanamkan sejak dini, menanamkan semangat jiwa nasionalisme dalam diri, dalam jiwa generasi penerus. Tentu bukan hal yang mudah. Setidaknya kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dengan bekerja, belajar, berdoa, dan berkarya. Demikian yang dapat saya ceritakan dari pertempuran 10 November di Surabaya. Jalan-jalan bareng si Dinda, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.